Halo sahabat semuanya, bertemu kembali di channel YouTube Novel Ilyas Wan. Kita akan melanjutkan membaca novel Ketika Istri Berhenti Peduli. Namun sebelumnya, bagi teman-teman untuk dapat subscribe channel ini, share, komen, dan like agar channel ini semakin berkembang. Kita lanjutkan. Ketika Istri Berhenti Peduli, part 71, Pov Naya. Kami masih menangis di depan kamar Lela, sedangkan di dalam ada dokter dan beberapa perawat yang sedang melakukan pemeriksaan. Walaupun kami tahu jika Lela sebenarnya sudah tiada, tapi dokter pasti akan tetap melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Mataku sembab dan terasa sangat lelah. Mas Arman masih menangis sesenggukan di sampingku, sedangkan Pak Putra hanya diam dengan wajah datarnya. Dia sama sekali tidak terlihat sedih atau merasa kehilangan. Ya wajar menurutku, karena dia tidak pernah dekat dengan adiknya itu. Bahkan dia malah membencinya karena sikap Lela tempo hari. Tapi jauh di dalam sini, aku berucap pada diriku sendiri, jika aku sudah memaafkan semua kesalahan Lela padaku. Semua dendam yang pernah tertanam di dalam hati kini sudah hilang. Tidak ada lagi dendam ataupun kebencian pada Lela. Kini aku malah teringat dengan Diki. Dia telah menjadi yatim di usia balita. Mau menghubungi Herman juga aku tidak mempunyai nomor teleponnya. Biarlah besok Mas Arman yang akan menyuruh orang untuk memberitahukan pada Herman. Aku juga sudah menghubungi Abi dan Umi. Katanya mereka akan bersiap-siap di rumah. Abi menyuruh agar kami membawa jenazah Lela ke pondok. Karena Lela dan ibu tidak mempunyai rumah sendiri, maka Abi menyarankan agar dikuburkan di area pesantren. Makanya Abi dan Umi tidak kemari lagi, apalagi ini sudah malam. Dafa juga sudah tidur katanya. Aku bersyukur Dafa mengerti keadaan ayah dan ibunya. Pasien bukan hanya mengalami pendarahan akibat operasi, tetapi juga mempunyai beberapa penyakit lain yang sudah komplikasi. Sebenarnya jika hanya pendarahan pasien masih bisa bertahan, tetapi karena mungkin tenaganya sudah terkuras habis ketika penculikan, makanya dia tidak sanggup lagi bertahan, jelas dokter pada kami semua. Saat ini jenazah Lela sedang dibersihkan oleh pihak rumah sakit karena pendarahan yang tidak berhenti di area bawah. Membuat kami harus rela jika jenazah Lela dimandikan oleh pihak rumah sakit. Aku masih diam mendengar semua penjelasan dari dokter. Pikiranku melayang jauh pada semua kejadian-kejadian yang aku alami bersama Lela dan juga ibu. Memang dulu aku tidak pernah akur dengannya. Bisa jadi juga itu pengaruh ibu, karena dia membenciku. Padahal umur aku dan Lela seumuran, seharusnya kami bisa jadi saudara sekaligus sahabat. Nasi sudah menjadi bubur. Aku berharap Lela bisa mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Lagi pula aku sudah memaafkan semua kesalahannya terhadapku dulu. Tidak ada lagi rasa dendam dan juga benci. Aku ikhlas. Entah bagaimana reaksi ibu jika tahu Lela sudah meninggal. Mas Arman sudah pergi ke kamar ibu untuk memberitahukan masalah ini. Tinggal aku yang duduk diam dengan Pak Putra. Dia juga sudah banyak berubah, tidak lagi resek atau sombong. Dia juga lebih banyak diam sejak tadi. Wajar, dia baru mengetahui siapa keluarganya setelah 30 tahun lamanya. Sebesar dan setua apapun umur seseorang, jika sudah menyangkut hal keluarga pasti akan berpengaruh pada emosionalnya. Jariku terus bertautan menunggu Mas Arman dan ibu kembali. Aku sangat takut jika ibu akan kembali menyalahkan aku atas semua kejadian ini. Karena semua masalah yang terjadi di hidup ibu seakan semuanya gara-gara aku. Padahal ini memang sudah takdir yang sudah ditentukan oleh Yang Kuasa. Apa sikap mereka pada kamu selalu jahat? Tanya Pak Putra tiba-tiba padaku. Dia membuka suara hanya untuk menanyakan itu. Hah? Aku terkejut mendengar pertanyaan Pak Putra barusan.
Apa yang harus aku jawab? Jika aku jujur, aku tidak mau dia membenci adiknya sendiri. Apa sikap mereka pada kamu selalu jahat? Tanya Pak Putra lagi kembali mengulang pertanyaan yang sama. Hanya kemarin saja, jawabku berbohong. Aku belum bisa menerimanya, ini semua terlalu cepat untukku, dan situasinya sangat tidak baik, ucap Pak Putra lagi sambil membawa kedua tangannya ke dalam saku jaket yang dipakainya. Aku tidak tahu harus menjawab apa, tapi sebaiknya memang aku diam dan hanya mendengarkan keluh kesahnya. Bukankah setiap orang yang sedang sedih memang hanya ingin didengar? Puluhan tahun dia meninggalkan aku demi misinya. Entah seberapa berharganya aku di mata dia. Aku bahkan tidak memiliki ayah. Pak Putra membuang nafas dengan kasar. Matanya mulai berembun. Sesekali dia mendongak menatap ke atas agar air matanya tidak jatuh ke bawah. Aku tidak pernah merasakan kehangatan cinta dan sayang yang tulus, kecuali dari Widya, wanita yang sangat aku cintai. Dia datang membawa ketulusan dan juga cinta yang indah, tapi ternyata kebahagiaan itu hanya sesaat. Alam ini terlalu jahat padaku, dia tidak pernah ingin melihatku bahagia. Pak Putra terus meracau tidak jelas. Aku bahkan tidak tahu siapa itu Widya, nama yang disebut oleh Pak Hartono tadi. Widya kemana? Tanyaku memberanikan diri. Padahal aku tahu jika aku tidak pantas bertanya lebih jauh, karena akan semakin membuatnya sedih. Tapi bagaimana lagi, aku sangat penasaran. Ternyata di situasi sedih begini tidak membuat jiwa perempuanku lenyap. Dia pergi, meninggalkan aku selamanya di dunia yang kejam ini. Kamu tahu, padahal kami akan menikah, bekik Pak Putra sambil menangis. Baru pertama kali aku melihat Pak Putra menangis. Dia tergugu sambil menutup wajah dengan kedua tangannya. Aku tidak tega melihatnya begini. Ternyata dia belum menikah sampai sekarang karena masih trauma dengan pernikahan. Dia masih mencintai mantan tunangannya yang sudah meninggal. Lihatlah Naya, jika kamu berpikir masalah yang kamu hadapi sangat besar, ada orang lain lagi yang masalahnya lebih besar dari kamu. Bersyukur agar kamu bahagia. Aku terus membatin diri sendiri. Tanpa sadar aku bangkit menuju Pak Putra. Bahunya masih bergetar menahan tangis yang belum juga reda. Aku menepuk-nepuk pundaknya yang dibalut dengan jaket tebal. Hari memang sudah malam, pantas saja aku sangat dingin dan juga lapar. Sabar ya, ucapku berusaha menenangkan. Aku tidak tahu lagi bagaimana caranya agar Pak Putra tenang. Jika seandainya saja dia perempuan, sudah kurungkuh tubuhnya dalam pelukan, agar dia merasa aman dan tidak merasa sendiri penuh dengan masalah. Pak Putra mengusap wajahnya kasar. Dia meronggok sesuatu di saku jaket. Terlihat dia mengambil ponsel, lalu mengusapnya perlahan. Sehingga layar yang tadinya hitam sekarang sudah bercahaya. Ternyata di sana masih terpampang fotoku. Mataku memanas melihat layar ponsel Pak Putra. Pak, ini Widya. Sebentar, jawabnya yang membuatku bingung. Dia terus mengotak-atik ponselnya, kemudian menjodorkan benda segi empat itu padaku. Aku menerimanya dengan bimbang. Ternyata di ponselnya banyak sekali foto wanita yang sangat mirip denganku. Bedanya wanita ini kadang tidak memakai jilbab. Aku tercengang melihat wajah wanita ini. Tanpa sadar aku mengusap wajahku. Mata ini, hidung, dan bibir semuanya sangat mirip. Kenapa sangat mirip begini? Kami seperti kembar, padahal aku tahu jika aku hanya anak tunggal. Pantas saja selama ini Pak Putra selalu bertingkah aneh jika denganku. Pak Putra mengambil kembali ponselnya dari tanganku, sedangkan aku masih berdiri di sampingnya karena syok. Bagaimana bisa ada dua orang yang sangat mirip tapi tidak kembar? Dia Widya, tapi kamu tenang saja. Saya tahu kamu sudah menikah dan memiliki anak, ucap Pak Putra dengan nada suara yang lebih tenang. Sepertinya dia sudah jauh lebih baik dari tadi. Apakah Widya memiliki orang tua atau keluarga? Tanyaku pada Pak Putra yang sedang menyimpan ponselnya di dalam saku jaket kulit miliknya. Iya, dia sama seperti kamu, anak tunggal. Hanya saja kedua
orang tuanya sudah pindah ke luar negeri setelah dia meninggal, jawab Pak Putra menjelaskan. Kenapa kami bisa sangat mirip, padahal kami tidak memiliki hubungan darah? Aku terus memikirkan bagaimana wajahku bisa sangat mirip dengan wanita itu. Entahlah, kuasa Allah. Tidak ada yang tidak mungkin, bukan? Jawab Pak Putra yang membuatku beristighfar. Kenapa aku tidak berpikir seperti Pak Putra? Padahal jika kita mengembalikan semuanya pada Allah, tidak akan ada kejadian yang membuat kita bingung. Tidak, nggak mungkin. Lela, terdengar teriakan yang ibu menggema di lorong rumah sakit. Ternyata mereka sudah sampai kemari. Penampilan ibu sangat berantakan. Rambutnya sudah aut-autan. Dia berlari sambil berteriak-teriak. Pandangan ibu menuju padaku yang sedang berdiri di samping Pak Putra. Kemudian dia berlari ke arahku dan dengan cepat dia menarik jilbab yang aku gunakan. Au! Aku meringis kesakitan karena sebagian rambutku ikut terjamah oleh tangannya ibu. Ini semua gara-gara kamu, wanita brengsek, teriak ibu sambil menjambak. Lepas bu, lepaskan Naya, bentak Pak Putra berusaha menarik tangan ibu dari tanganku. Jangan ikut campur kamu. Kamu tidak tahu apa-apa, sungut ibu tanpa melepas tangannya dari rambutku. Saya memang tidak tahu apa-apa, tapi sikap Anda sudah keterlaluan, bentak Pak Putra lagi. Aku hanya berusaha melepaskan diri dari serangan ibu, tidak berniat melawan atau balik mendorong, hatiku tidak tega. Diam kamu, ibu balas membentak Pak Putra. Bu, lepasin Naya, dia nggak salah apa-apa, dia nggak ada sangkut pautnya dengan Lela meninggal, teriak Mas Arman yang juga berusaha membelaku. Tidak, kalau Lela mati, dia juga harus mati. Ibu nggak rela lihat dia hidup bahagia atas penderitaan kami. Ini semua pasti ulah kamu kan? Kamu bayar orang untuk membunuh Lela, iya kan? Biar kamu bisa hidup bebas dari kami. Maki ibu yang terus saja menarik jilbabku. Tidak bu, saya nggak tahu apa-apa, rintihku kesakitan. Bu, lepas, bentak Mas Arman yang berusaha menarik tangan ibu. Tapi tenaga ibu sepertinya bertambah karena dia sedang kalut. Jubaidah. Pak. Kami semua terkejut mendengar suara tamparan. Tangan ibu sudah lepas dari hijabku. Dengan cepat aku memperbaiki penampilanku yang sudah berantakan. Ternyata Pak Hartono menampar ibu. Terbukti ibu sekarang memegang pipinya sendiri, bibirnya bergetar. Mas Arman dan juga Pak Putra terdiam melihat adegan ini. Mas Arman membelai lembut kepalaku, lalu membawaku ke pelukannya. Aku sangat takut melihat ibu yang seperti orang kesurupan. Ayah, lirih ibu pelan sambil terus memegang pipinya. Kamu sudah keterlaluan, Jubaidah. Seharusnya kamu berterima kasih pada dia, bentak Pak Hartono sambil menunjuk ke arahku. Apa? Berterima kasih pada wanita itu? Ayah jangan tertipu dengan penampilannya yang alim. Dia cuma sok polos agar semua orang membelanya. Padahal kenyataan yang sebenarnya dialah wanita yang paling munafik. Caci ibu disertai umpatan padaku. Sudahlah, ayah sudah menyuruh orang untuk menyelidiki semuanya. Menanyakan bagaimana kehidupan kamu setelah bertahun-tahun menghilang. Tidak pernah kembali hanya untuk membalaskan dendam yang tidak pernah habisnya. Balas Pak Hartono yang membuat ibu terdiam. Apa maksud ayah? Tanya ibu gagap. Tidak harus dijelaskan. Kamu seharusnya sadar dengan semua yang terjadi sekarang. Semua kejadian demi kejadian yang kamu alami itu adalah buah dari apa yang kamu tanam. Jangan terus menyalahkan orang lain atas semua cobaan yang menimpa kamu. Lela meninggal bukan karena Naya. Itu semua karena ulahnya sendiri dan juga dukungan dari kamu. Tidak ada gunanya terus menyalahkan orang lain atas luka yang kamu derita. Cobalah merubah pola pikir agar lebih bermanfaat. Tata kembali aturan hidup yang sudah terlanjur berantakan. Pak Andoko terus menasihati ibu. Dia bersuara lantang dan juga tegas. Semua yang mendengarnya pasti hanya bisa diam tanpa berani membantah. Karena apa yang dikatakan olehnya barusan memang benar. Ibu memang terlalu sering menyalahkan aku dan Mas Arman atas hidupnya yang suram. Padahal dia sendiri yang memilih untuk meninggalkan keluarganya sendiri dan menghancurkan keluarga orang lain.
Dia telah dibutakan dengan dendam. Sakit hati yang dia rasakan dulu telah membuat ibu gelap mata, hingga dia berani menghilangkan nyawa ibu kandung Mas Arman. Terus saja kalian membela wanita sok alim ini. Ayah tidak tahu bagaimana dia berusaha memisahkan aku dengan anakku Arman. Dia terus-menerus bergelantungan pada hidup Arman. Padahal dia anakku, cerca ibu sambil menunjuk-nunjuk ke arahku. Kamu sadar nggak? Dia istrinya Arman. Jadi sama siapa lagi dia harus menggantungkan hidupnya? Kamu yang harusnya sadar, dia bukan anak kamu. Yang anak kamu itu Putra. Anak yang kamu tinggalkan begitu saja tanpa tersentuh kasih sayang seorang ibu ataupun ayah. Bentak Pak Hartono yang kembali membuat ibu terdiam. Kemudian ibu melihat ke arah Pak Putra, sedangkan orang yang dia lihat malah berpaling ke arah lain. Tangan ibu bergetar. Dia ingin menyentuh wajah Pak Putra, tapi sesaat kemudian dia turunkan lagi. Kenapa Anda ragu untuk menyentuh saya? Karena saya bukan anak yang Anda inginkan? Begitu? Tanya Pak Putra pada ibu yang kembali terisak. Ibu menutup wajah dengan kedua tangannya. Bahunya terus bergetar menahan isak tangis yang belum juga reda. Saya juga tidak ingin dilahirkan ke dunia dengan nasib seperti ini. Jangankan berharga bagi orang lain, untuk ibu saya sendiri saja tidak pernah dianggap. Lanjut Pak Putra lagi. Dia mendesah panjang. Malam ini menjadi malam yang panjang untuk kami semua. Rasa lapar yang dari tadi terus mendera, sekarang menghilang entah kemana. Tiba-tiba pintu kamar tempat Lela dimandikan dibuka dari dalam. Ibu yang melihat jenazah Lela dibawa keluar langsung menjerit dan berteriak. Ibu berlari ke arah jenazah Lela yang sudah dikafani oleh pihak rumah sakit. Ibu terlihat menjambak rambutnya sendiri. Lela, Lela, jangan tinggalin ibu. Jangan pernah pergi dari hidup ibu. Kamu satu-satunya harapan ibu. Lela, bangun. Kamu nggak boleh pergi. Bangun, Lela.